Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga begitu ya. Tahun lalu Ogah jadi sponsor, tahun ini BUMN jadi sponsor Formula E. Ada apa begitu ya? Kok seolah-olah karya Anies Baswedan jauh dari kata BUMN begitu ya? Mungkin Erick Thohir begitu gimananya kepada Anies Baswedan begitu. Tapi sekarang buktinya bahwa ya Erick Thohir digadang-gadang menjadi salah satu calon katanya begitu, wakil presiden begitu. Tapi siapa yang mau milih begitu ya? Kalau hanya pencitraan sana sini, naturalisasi sana sini, orang akan enggan untuk melihat itu semua begitu kan. Masyarakat ini sekarang sudah cerdas mana yang kita harus pilih dan mana yang tidak begitu kan. Ya buktikan saja nanti begitu ya. Jadi kenapa walaupun Anies tidak diundang di Formula E begitu kan, lalu kemudian lebih baik Anies Baswedan malah menganggap bahwa kalau tidak diundang ya tidak menjadi masalah. Saya juga tidak mengharap kata Anies Baswedan. Akhirnya apa? Akhirnya ini menjadi panggung Anies Baswedan ya bersama warga, bukan kelas di VIP dan sebagainya begitu kan. Jelas kalau berada di VIP sudah jelas pamornya Anies Baswedan luar biasa ya, bisa saja ya calon-calon wakil presiden di situ kalah begitu ya. Tetapi langkah inilah yang kemudian ya sebagai ekspektasi yang luar biasa begitu ya, bahwa inilah karya Anies Baswedan. Kan begitu logika kita begitu. Orang di luar sana VIP itu tidak melihat bahwa ini adalah karya Anies Baswedan, tetapi melihat hatinya, dia akan tahu bahwa inilah karya Anies Baswedan yang sangat luar biasa begitu ya. Saya rasa Pak Erick Thohir ada karma juga suatu saat nanti begitu ya. Dan sekarang kalau dulu ya di Formula E yang awal-awal tidak ada sponsor sama sekali, suatu saat segala perbuatan pasti ada begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Tahun lalu Ogah jadi sponsor, tahun ini BUMN jadi sponsor Formula E. Ada apa begitu ya? Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Yang sekarang malah ada Bego Live-nya. Ini tahun sekarang ya Pertamina udah branding ya, karena Formula E udah pakai pelumas dan BBM ya. Sebelumnya kan nggak pakai pelunas ya, pelumas dan BBM ya kan, naik ya Pertamina. Ini kami itu branding apa? Karena mobil Formula E ya ini pakai pelumas, enggak pakai BBM. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini ngapain mensponsori event yang persiapannya tempat waktunya belum jelas saat itu ya. Ini kan sudah tahu begitu kan. Ya, karena pada hakikatnya orang-orang di luar sana ya masih termakan dengan opini-opini mereka begitu kan. Orang-orang yang tidak suka kepada Anies Baswedan, tapi pada akhirnya sekarang setelah dilakukan ya Formula E dan bahkan ya Pak Heru saja menjalankan program Anies Baswedan ya Formula E ini, dan bisa ditebak sekarang bahwa ya Heru akan menjadi dan digadang-gadang menjadi salah satu calon ya Gubernur DKI Jakarta dan layak memimpin. Ini banyak survei yang mengatakan seperti itu. Itu hanya satu yang menjalankan ya, yang menjalankan program Anies Baswedan. Bagaimana kalau dia semua karya Anies Baswedan lalu kemudian dijalankan secara baik? Ya saya rasa bisa jadi ya gubernur menang telak di situ begitu ya. Tahun lalu kan masih ada Anies Baswedan dan berharap ya gelaran gagal atau tidak sukses. Sederhananya begitu ya, seruput kopinya begitu ya, betul sekali begitu ya. Ya karena ada Anies Baswedan di situ begitu. Kenapa sih ketika ada nama Anies Baswedan ya orang enggan di situ begitu ya. Tetapi karena ini adalah anak-anak bangsa begitu kan ya. Info dari teman ya kerja BUMN, emang kebijakan yang diambil mau gimana? Ada unsur politis, pihaknya manajemen nggak bisa apa-apa kalau memang kebijakan penguasa dan mengizinkan, dan pola ini memang sudah terjadi dari dulu. Siapapun yang memerintahnya BUMN bakal kayak gitu aja. Ya kita lihat saja Erick Thohir ya, bisa saja nanti kena karmanya begitu ya. Ya seharusnya kan kita dukung sebagai anak bangsa begitu. Kenapa ada pilih kasih ketika Anies Baswedan tidak menjabat lagi baru ada sponsor BUMN begitu ya. Narasi-narasi dari masyarakat sudah dibangun seperti itu begitu ya. Sudah tahu kan bagaimana jahatnya, blunder akan menghilangkan suara pilihan generasi Z yang lebih realistis memilih calon pemimpin. Ya, generasi Z memilih karena kecerdasan, rekam jejak, rasional, bukan memilih karena ketokohan, kelihatan, merakyat dan sebagainya begitu. Jadi kritikan-kritikan luar biasa ini begitu kan ya. Pada akhirnya mungkin ada tekanan politis di situ begitu, sehingga Erick Thohir ya enggan untuk memberikan sponsor pada waktu itu begitu. Tapi ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana karma nanti begitu. Setiap perbuatan pasti ada karma begitu kan ya. Ya sebagai seorang pemimpin itu kan sebagai amanah begitu kan. Apalagi memimpin calon wakil presiden seperti Erick Thohir misalnya begitu ya. Memimpin BUMN seperti itu aja pilih kasih begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya tahun lalu Ogah jadi sponsor, tahun ini BUMN jadi sponsor Formula E. Jelas ya, ada keperpihakan di situ begitu, ada pilih kasih di situ begitu ya. Ini dikutip dari tv1news.com ya. Ajang balapan Formula E Jakarta di 2023 yang mulai helat Sabtu dan Minggu kemarin disponsori oleh berbagai perusahaan. Akun Instagram ya Jakarta E-Prix Official ya secara resmi menggugah deretan perusahaan lokal yang menjadi rekan sponsorship ajang balap mobil listrik Formula E. Bahkan total ada 19 perusahaan lokal yang sponsori Formula E Jakarta di 2023 ya. Ke-9 sponsor lokal itu terdiri dari perusahaan swasta, perusahaan yang di bawah naungan badan usaha milik daerah BUMD ya. Bahkan Hai Jakarta E-Prix Fans di rangkaian acara utama di 2023 ya, Glowfit Jakarta E-Prix ya dapat berlangsung baik. Dengan bantuan mitra kami saksikan di 2023 ya, Glowfit Jakarta E-Prix langsung tanggal 3 sampai tanggal Mei 4 ya. Lalu kemudian menariknya ini yang berbeda dengan edisi 2022 lalu. Pada gelaran edisi keduanya di Jakarta, Formula E nampak disponsori perusahaan milik BUMD ya atau milik negara BUMN ya. Ini Formula E nampak disponsori perusahaan milik badan usaha milik negara BUMN seperti Pertamina dan Pertamina Railway Diesel ya. Ini kita tahu ini banyak sekali begitu ya. Padahal tahun lalu Pertamina ogah menjadi sponsor Formula E dengan alasan kendaraan yang digunakan berbasis listrik. Ini kan sudah jelas di situ begitu kan ya. Ya, kita lihat ini ya, apa namanya? Kami mau branding apa? Mobil tanpa pelumas dan BBM ya, ujarnya pada Rabu ya malam di Geraha Pertamina. Ya, padahal itu ya si apa namanya Sahroni juga mengemis-ngemis di situ begitu kan. Kalau keinginan jadi BUMN seperti itu, kenapa sejak dulu tidak dibuatkan seperti itu kan begitu logikanya begitu ya. Jadi kan sudah bisa ditebak pada rezim hari ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Dia lantas menjelaskan filosofi sponsorship untuk branding produk. Di Formula E tidak ada kesesuaian karena sampai hari ini Pertamina belum memiliki produk terkait teknologi kendaraan listrik. Tidak adanya kesesuaian itu membuat Pertamina sulit untuk menghitung flow-nya didapat. Bahkan ya, kami melihat ya secara kesesuaian dulu ada tidak dengan brand kami. Ada flow yang dihitung, ada targetnya juga. Kalau pabrik ya baterai EV electric versal ya kami sudah ada berhubungan ya sekarang belum lahir ya. Bahkan sementara itu perusahaan swasta lintas sektor dan industri seperti Agi sebagai digital ya APPS di Bank Arta Graha Internasional, Discovery Ancol sebagai rekan dari industri perhotelan kembali dan Glowfit kembali menjadi sponsor di edisi kedua Formula E Jakarta. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa kenapa tidak ada sponsor di 2000 ketika Anies Baswedan menjabat itu sangat disayangkan sekali begitu ya, dalam artian bahwa kita tahu ya dalam situasi dan kondisi ini ya ketika ada nama Anies Baswedan pasti orang enggan di situ ya, para pejabat-pejabat itu enggan di situ begitu kan, seolah-olah menghilangkan nama Anies Baswedan, padahal pencetus pertama kali kan Anies Baswedan begitu ya. Tetapi inilah demokrasi kita tahu dalam situasi dalam kondisi apapun beralasan apapun itu saya kira sangat sudah ketinggalan atau sudah nasi menjadi bubur di situ begitu kan. Lihat saja di 2023 banyak sekali begitu ya, ada Glowfit ya, ada Agi, ada Power Spark ya, lalu kemudian ada Pertamina, ada Cek Pro, ada Cimanggis ya, Golf Estate ya, dan bahkan inilah yang kemudian menjadi partner begitu, menjadi menjadi sponsorship ya di ajang balap Formula E di 2003 ini. Ini sangat menarik begitu. Kalau ini diteruskan nanti sampai tahun 2024, bahkan ini punya keuntungan luar biasa di situ begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.